Sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya kita harus juga mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita. Setelah adanya pembaptisan yang berarti menghapuskan dari segala dosa dan bangkit menjadi pribadi yang baru, orang tersebut akan mengalami baptisan yang kedua. Baptisan ini disebut baptis Roh Kudus. Roh Kudus punya peran yang berbeda dari Yesus dan Bapa. Jika Anda ingin tahu peran Roh Kudus, maka baca artikel ini hingga selesai agar dapat mengetahui dan mengaplikasikannya. Berikut peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. 1. Roh Kudus adalah roh penghibur. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes bab 14 ayat 26. Roh Kudus sering kita sebut sebagai roh penghibur. Roh Kudus adalah pribadi yang diberikan kepada umatnya setelah Yesus naik ke surga. 2. Roh Kudus adalah roh penolong. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes bab 14 ayat 16. Roh Kudus ada di dalam diri kita agar Roh Kudus bisa selalu menjadi penolong saat kita benar-benar membutuhkannya. Suatu saat ketika kita mengalami keadaan yang sedang terdesak, Roh Kudus ada dan memberikan kita solusi yang terbaik. Solusi tersebut dapat kita dapatkan melalui pengilhaman, firman Tuhan, mimpi, atau yang lainnya. 3. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang penuh dengan hikmat dan kebenaran. Saat kita tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintah Tuhan, maka Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengingatkan bahwa hal itu adalah suatu kesalahan. Bila kita menghiraukannya, maka kita akan menerima akibatnya di kemudian hari. 4. Roh Kudus adalah roh yang lembut. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Markus bab 3 ayat 9. Sebagai pribadi yang lembut, tidak sepatutnya kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita jika kita mengundangnya untuk masuk dan mengambil alih hidup kita. Tetapi apabila kita tidak menginginkannya, Roh Kudus juga tidak akan memaksa. 5. Roh Kudus membentuk sifat manusia. Roh Kudus ada di dalam hidup kita untuk mengurangi dan mengubah secara perlahan sikap perbuatan kita yang tidak berkenan di mata Tuhan. Misalkan saja dulu kita adalah orang yang malas untuk baca Alkitab, akan tetapi karena kita telah menerima Roh Kudus di dalam hati kita, maka setiap saat Roh Kudus akan memberi pengertian bahwa kita seharusnya membaca Alkitab. Sehingga dia akan berubah dan akhirnya kebiasaan malas membaca Alkitab akan menghilang. 6. Roh Kudus memberi karunia. Setelah seseorang menerima Roh Kudus, maka akan turun karunia-karunia yang daripada Tuhan. Karunia tersebut adalah karunia berbahasa roh, mengartikan bahasa roh, mimpi jadi nyata, Karunia tersebut diberikan sebagai kunci agar kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus dengan lebih dekat. 7. Roh Kudus memberi kekuatan. Selain roh penghibur, Roh Kudus ada untuk memberikan kekuatan bagi setiap orang. Entah kenapa saat kita mengalami hal-hal yang buruk, akan ada perasaan yang membuat kita kuat dan tegar dalam menghadapi setiap badai masalah. Roh Kudus hadir membantu kita dan menjadikan kita kuat lebih lagi agar dalam masalah-masalah yang berikutnya kita dapat lebih tegar. 8. Roh Kudus memberi arahan. Dia yang ada di dalam kita akan terus memberi kita arahan layaknya seorang pemimpin. Arahan tersebut bisa berbagai macam. Ini akan disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Di bawah pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa tahu apa yang harus kita perbuat yang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. 9. Roh Kudus sebagai sahabat. Jangan kita berpikiran bahwa Tuhan tidak bisa kita jadikan sahabat. Walaupun dengan segala kekuasaannya tersebut,
Roh Kudus tetap mau mendengarkan segala keluh kesah dan curhatan kita. Mungkin tidak segera dijawab, akan tetapi seiring berjalannya waktu akan ada suatu peristiwa, ajaran, mimpi atau apapun yang membuat kita menyadari bahwa itulah jawaban dari Roh Kudus. 10. Roh Kudus adalah roh pelindung. Roh Kudus sebagai roh pelindung buktinya adalah bahwa Roh Kudus selalu mengingatkan kita apabila saat kita hampir mengalami musibah atau hal buruk. Tiba-tiba saja misalnya saat kita berjalan, Roh Kudus ingatkan untuk kita belok kanan. Saat itu memang kita tidak mengerti apa maksudnya. Setelah kita taat kita baru akan mengerti bahwa saat itu kita sedang dihindarkan dari kecelakaan. 11. Roh Kudus membantu menghasilkan buah pertobatan. Seperti ada tertulis di Galatia bab 5 ayat 22-23 bahwa, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membantu kita untuk menghasilkan buah-buah roh seperti yang tertulis di atas. Karena kita hidup harus memperlihatkan buah pertobatan pada semua orang agar mereka percaya bahwa Yesus ada di dalam kita. 12. Roh Kudus menumbuhkan iman percaya. Roh Kudus akan selalu membantu kita untuk membangkitkan atau menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus atau Bapa. Melalui Roh Kudus kita memiliki kepercayaan kembali akan Tuhan sebagai Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu sekalipun itu hal mustahil dan tidak masuk akal. 13. Roh Kudus memberikan pikiran roh. Setelah kita menerima Roh Kudus, maka hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Peran Roh Kudus ini diberikan agar kita bisa berpikir bukan dengan akal manusia akan tetapi pikiran Tuhan. Sehingga setiap keputusan kita bisa tepat dan sesuai dengan yang Tuhan mau. 14. Roh Kudus memberikan dorongan. Roh Kudus memberi dorongan kepada kita untuk melakukan hal yang baik dalam diri kita. Saat kita ragu-ragu untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, Roh Kudus akan memberi kita dorongan agar kita mau melakukannya. Hal-hal baik yang muncul di dalam pikiran dan hati kita adalah dorongan Roh Kudus agar kita segera melakukannya. 15. Satu Roh Kudus memberikan keberanian. Sering kali kita merasa bahwa diri kita tidak mampu untuk melakukan banyak hal. Kita merasa takut bahwa yang kita lakukan itu salah atau tidak sempurna. Peran Roh Kudus inilah yang akan muncul untuk memberikan setiap kita keberanian dalam melakukan segala sesuatu. 16. Roh Kudus membantu berdoa. Berdoa merupakan hal yang sulit jika kita tidak mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus akan membantu kita dalam menyusun kata-kata yang digunakan saat berdoa. Tinggal kita minta saja saat berdoa agar Roh Kudus bekerja dan menyusunkan kata-kata doa. Pasti tanpa kita sadari doa kita keluar begitu saja dari mulut kita. 17. Roh Kudus adalah roh pengajar. Roh Kudus dicurahkan Tuhan setelah Yesus naik ke surga. Pribadi Roh Kudus dicurahkan dengan tujuan memberi manusia yang tidak bertemu dengan Yesus secara langsung sebuah pengajaran mengenai pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan lakukan. Penghibur memiliki makna bahwa Roh Kudus memberikan kedamaian, rasa tenang, kesejukan saat kita mengalami kesesakan di dalam hidup kita. 18. Roh Kudus membantu membangkitkan manusia dari dosa. Peran Roh Kudus yang satu ini akan membantu menolong kita untuk bisa bangkit dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena apabila kita telah jatuh dalam dosa, untuk bisa bangkit dan meninggalkan dosa tersebut adalah hal yang sulit dilakukan manusia sendiri. Minta pada Roh Kudus untuk membantu kalian agar bisa melepas dosa tersebut. 19. Roh Kudus memberikan pengharapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Roma bab 15 ayat 13, Roh Kudus memiliki peran sebagai sumber pengharapan bagi umat manusia. Saat ada masalah atau kita sedang putus asa, Roh Kudus akan memberikan kita sebuah pengharapan. Kita tidak salah kok berharap padanya. 20. Roh Kudus memberikan sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi bab 4 ayat 4. Tuhan menyuruh kita untuk bersukacita. Sebab sukacita hadir dari dalam hati kita dan itu sebenarnya diberikan Roh Kudus. 21. Roh Kudus menyebarkan kasih di dalam hati. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma bab 5 ayat 5. Seorang manusia yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, akan meninggalkan segala bentuk kebencian dan menerapkan kasih yang telah diberikan oleh Roh Kudus. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sehingga kasih yang ada di dalam hati kita akan terpancar melalui sikap kita kepada sesama. 21. Roh Kudus memberikan fakta-fakta ilahi dari Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 1 Korintus bab 2 ayat 11, Roh Kudus mengenal dan mengetahui segala rahasia-rahasia Tuhan. Dengan kita bergaul karib dengan Roh Kudus maka satu persatu fakta-fakta ilahi tersebut akan dibagikan kepada kita. 22. Roh Kudus menyatukan manusia dengan Bapa. Roh Kudus yang ada dalam diri manusia adalah sebagai perantara atau jembatan kita kepada Bapa. Melalui doa-doa yang kita panjatkan atas tuntunan Roh Kudus membuat kita semakin dekat dengan Bapa di surga. Tanpa Roh Kudus maka tidak ada yang menjadi perantara kita dengan Bapa. 23. Roh Kudus membentuk manusia memiliki pribadi seperti Yesus. Syarat agar peran ini bisa terjadi dalam hidup kita adalah setelah menerima Roh Kudus maka kita harus melibatkan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka Roh Kudus akan mengarahkan kita seperti pribadi Yesus. 24. Roh Kudus memberi hikmah dan wahyu. Roh Kudus suatu saat akan hadir dan memberikan beberapa hikmah dari setiap kejadian yang terjadi di dalam hidup kita. Selain itu Roh Kudus juga memberikan kita tentang pewahyuan tentang segala sesuatu agar kita memahami dan bisa menyalurkan pada orang lain. 25. Roh Kudus memberi kemerdekaan. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus bab 3 ayat 17, yang dimaksud dengan kemerdekaan adalah merdeka dari dosa. Roh Kudus akan melepaskan kita dan memerdekakan kita dari segala keterikatan dosa. 26. Roh Kudus menguatkan roh manusia. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Efesus bab 3 ayat 16, Roh Kudus ada dalam diri kita untuk menguatkan jiwa kita saat terguncang. Sehingga kita cepat bangkit dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Sudah menegertikan sekarang tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Semua peran Roh Kudus tersebut akan terjadi dalam hidup kita apabila kita mau untuk Roh Kudus mengambil alih hidup kita sepenuhnya. Lalu Roh Kudus akan bekerja maksimal dalam hidup kita. Coba dan rasakan dampaknya. Tuhan Yesus.org